Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otak manusia adalah struktur lunak yang dilindungi oleh cangkang otak berupa tengkorak. Berdasarkan letaknya secara simetrik, otak dibagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak merupakan bagian sentral dan fungsi dasar vital pada manusia. Kerusakan pada otak akan sangat mengganggu aktivitas bagi penderitanya. Otak merupakan pusat memori kognitif, emosi, dan semua jenis perasaan dan kognisi. Kualitas otaklah yang membedakan kualitas individu itu sendiri. Walaupun otak merupakan satu kesatuan yang menyatu, tetapi dapat dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri yang mempunyai cara kerja dan fungsi yang berbeda. Perbedaan teori fungsi otak kanan dan otak kiri telah populer sejak tahun 1660. Seorang peneliti yang bernama Roger Wolfsberry menemukan bahwa otak manusia terdiri dari dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri, yang mempunyai fungsi yang berbeda. Atas jasanya ini, beliau mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1981. Selain itu, dia juga menemukan bahwa pada saat otak kanan sedang bekerja, maka otak kiri cenderung lebih tenang. Demikian pula sebaliknya. Teknologi emotive system ingin membuat alat yang dapat mendeteksi gelombang otak untuk digunakan sebagai input untuk komputer, di mana alat ini dapat digunakan secara luas dan komersial. Emotive memanfaatkan teknologi EEG. EEG diartikan sebagai sebuah metode untuk menangkap atau merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh otak. Alat ini memonitor gelombang elektrik 16 titik pada kepala menggunakan sensor EEG. Data ini lalu dapat diproses untuk mendeteksi perubahan ekspresi muka, perubahan perasaan sadar, dan pikiran sadar dengan mengatakan sesuai dengan fakta yang dialaminya, yang mana data ini akan dapat dimanfaatkan para polisi sebagai pengakuan tanpa rekayasa. Alat ini mampu mengurangi kekerasan terhadap pelaku yang salah tangkap di ruang interogasi. Adapun kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi, yang pertama, polisi dilaporkan atas kekerasan saat penyelidikan. Seorang anggota polisi yang diduga melakukan tindakan kekerasan saat penyelidikan suatu kasus tindak pidana dinilai sulit untuk diproses secara hukum. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan polisi tidak mungkin memberi sanksi berat terhadap sesama anggota, meskipun prosedur untuk melaporkan polisi yang berbuat kesalahan selama proses penyelidikan itu ada. Kekerasan dilakukan agar para pengamen mengakui pembunuhan yang tidak mereka lakukan. Belakangan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa 4 pengamen itu tidak bersalah. Seseorang mengakui perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, anggota polisi masih rentan melakukan aksi kekerasan. Kasus kedua, polisi dituduh menggunakan kekerasan dalam penyelidikan anak kasus 22 Mei. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan Kontras dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta menduga tim Polsek Metro Gambir dan penyelidik Polda Metro Jaya telah melakukan pelanggaran hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ABH dalam melakukan penyelidikan tersangka pelaku aksi kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Staf Pembela HAM Kontras Andik Muhammad Rezaldi mengatakan pelanggaran hukum tersebut diantaranya berupa penyiksaan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenangnya, serta penghalangan pendampingan keluarga saat pemeriksaan. Atas kejadian tersebut,
Kontras dan LBH Jakarta menilai polisi melanggar pasal 64 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal 3 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Kasus yang ketiga yaitu akhir kisah Lutfi yang kesetrum menyetrum di ruang interogasi. Lutfi diinterogasi oleh petugas Polres. Di ruang interogasi itu, Lutfi mengaku disiksa supaya mengaku sebagai perusuh dalam aksi unjuk rasa. Bukan hanya itu, Lutfi juga dipaksa untuk mengaku dan pada akhirnya Lutfi mengaku melempar batu ke arah kerumunan polisi yang mengawal aksi unjuk rasa karena dalam paksaan dan dalam tekanan pada saat itu. Ini bukan pertama kali polisi diduga melakukan kekerasan di ruang interogasi demi mendapat pengakuan. Pada tahun 2013, anak pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan menjadi korban salah tangkap unit Jatanras Polda Metro Jaya. Cara menggunakan alat emotif EEG, memasangkan alat tersebut di kepala sang tersangka sehingga sistem pada alat tersebut dapat bekerja dengan cara memonitor gelombang elektrik 16 titik pada kepala menggunakan sensor EEG sehingga dapat diproses untuk mendeteksi perubahan ekspresi muka, perubahan perasaan sadar dan pikiran sadar dengan mengatakan sesuai dengan fakta yang dialaminya. Solusi dari masalah kekerasan dengan menggunakan alat pendeteksi pikiran. Pengembangan interogasi melalui alat emotif dengan menggunakan gelombang elektrik pada 16 titik pada kepala menggunakan sensor EEG menjadi suatu upaya yang alternatif mencegah kekerasan yang terjadi dapat mendeteksi perubahan ekspresi muka, perubahan perasaan, pikiran sadar, dan mengatakan apa yang sebenarnya tersangka alami tanpa berbohong, mendapatkan hasil yang sesuai fakta sehingga dapat menegakkan hukum secara adil dan bersih sehingga tidak ada lagi kasus salah tangkap yang terjadi.